Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kami bisa mengerjakan tugas membuat video ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak terkait eh, presentasi pengembangan materi bahan ajar. Insya Allah pada kali ini kami akan membahas tentang teori dan pendekatan dalam pengembangan materi ajar. Untuk kelompok dua ini terdiri dari tiga orang, tiga mahasiswa. Yang pertama, saya Muhammad Deul Fikri. Kemudian yang kedua, Nur Wahdatun Maula. Dan yang ketiga yaitu Naufali Farhanillah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang teori dan pendekatan dalam pengembangan materi ajar. Jadi sebelumnya harus diketahui bersama ya, pengembangan materi ajar ya, teori dan pendekatan dalam pengembangan materi ajar itu tak terlepas dari teori belajar ya. Jadi pengembangan materi bahan ajar itu tidak terlepas dari namanya teori belajar, yang mana teori belajar itu awal mulanya muncul dari disiplin disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu itu. Nanti di sana akan dijelaskan teori-teorinya apa saja gitu ya. Kenapa kok teori belajar itu penting ya? Aplikasi teori belajar dalam pembelajaran terkait dengan pentingnya teori belajar untuk memudahkan proses belajar. Jadi eh, teori belajar itu eh, perlu kita ketahui ya untuk mengetahui bagaimana sebaiknya materi materi itu dikembangkan, materi ajar itu dikembangkan. Nah, teori belajar ya memberikan gambaran tentang bagaimana siswa memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan guru dalam proses belajar sehingga lebih mendalam dan menjadi bagian dari pribadinya. Nah, nanti di sini ada berbagai pendekatan pembelajarannya seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, ketiga-tiga pendekatan ini sama-sama memberikan kontribusi besar, berperan besar dalam eh, seorang pengembang ya atau pendidik untuk mengembangkan materi ajar sehingga apa yang diajarkan, materi yang diajarkan kepada siswa ya, atau kepada peserta didik itu dapat relevan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ya. Dan juga sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan jenjang pendidikannya, sesuai dengan apa namanya kapasitas kemampuannya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah. Nah, pertama, apa saja teori yang mendasari pengembangan materi ajar dalam pembelajaran? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan materi ajar. Kemudian yang ketiga, sejauh mana teori belajar dapat berkontribusi dalam efektivitas pembelajaran. Nanti sejauh mana teori belajar yang tadi telah disebutkan itu akan berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap pembelajaran yang efektif seperti itu. Dan yang terakhir itu bagaimana cara mengimplementasikan teori dan pendekatan pembelajaran ketika seseorang ya, atau seorang pendidik itu ketika akan mengembangkan materi ajar dalam berbagai jenjang pendidikan. Nah, tujuan dari makalah ini atau penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi dan menjelaskan teori-teori yang mendasari pengembangan materi ajar dalam pembelajaran. Yang pertama itu kita mengetahui ada teori apa saja sih ya yang mendasari
eh, pengembangan materi ajar itu. Teori-teori apa saja yang menjadi dasar untuk mengembangkan materi ajar. Itu yang pertama. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu menganalisis berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan materi ajar. Ya. Jadi kalau materi ajarnya seperti ini, bagusnya itu pakai pendekatan apa gitu agar lebih efektif dan karakter sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan ya, sampai sejauh mana teori belajar dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Terus yang terakhir, yaitu yang tujuan yang terakhir, mendeskripsikan implementasi teori dan pendekatan pembelajaran dalam pengembangan materi ajar di berbagai jenjang pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu tujuan dari penelitian atau penulisan makalah kami di sini. Selanjutnya yaitu teori pengembangan materi ajar. Tadi sedikit sudah dibahas bahwa teori pengembangan materi ajar ini ada sangkut pautnya dengan teori belajar. Jadi seseorang ketika belajar atau merubah sikapnya itu bagaimana sih teorinya itu? Jadi ada 4 di sini ya. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, yang ketiga ada teori konstruktivisme, dan yang terakhir ada teori humanisme. Seperti itu. Teori behaviorisme ini lebih menekankan kepada latihan dan latihan seperti itu. Jadi seorang dapat berkembang itu ketika dia berlatih. Itu teori behaviorisme. Kemudian teori kognitivisme ini lebih kepada bagaimana siswa itu paham, memahami materi yang diajarkan terkait dengan teori tadi. Ya. Jadi teori pengembangan kan ada 4 ya. Yang pertama itu teori behaviorisme gitu. Teori behaviorisme ini ya teori belajar behavioristik menekankan perubahan perilaku pada peserta didik. Jadi di sini ya misalnya ketika peserta didik ya belum ada perubahan ya, misalnya belajar huruf A, B, C contohnya ya. Ketika dia belum tahu huruf A, B, C maka dikatakan dia belum belajar gitu menurut teori behaviorisme seperti itu. Nah, kalau dalam pengembangan materi ajar sendiri ya teori behavioristik ini berfokus pada latihan, pengulangan dan penguatan untuk memastikan pemahaman peserta didik. Implementasinya dalam pengembangan materi ajar ini sering diwujudkan dalam bentuk modul latihan, drill atau kuis dengan umpan balik langsung untuk memperkuat hasil belajar. Itu yang pertama, tentang teori behaviorisme. Untuk selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori belajar kognitif menitik beratkan pada proses berpikir, pemahaman, dan cara peserta didik mengorganisasi serta mengolah informasi. Dalam teori ini, pembelajaran dipandang sebagai proses aktif, di mana individu berusaha memahami pengalaman dan mengembangkan pemahamannya sendiri. Itu teori kognitivisme. Jadi lebih kepada bagaimana proses mental kita, proses pemahaman kita, proses berpikir kita. Itu teori kognitivisme. Nah, pengembangan materi ajar ya. Kalau berdasarkan teori ini, maka mengutamakan struktur kognitif, pemetaan konsep, serta eh, pemetaan konsep dalam pembelajaran. Nah, kalau teori ini ya memiliki keunggulan terlebih dalam mendorong kemandirian belajar. Namun juga memiliki tantangan tersendiri dalam penerapannya pada beberapa tingkat pendidikan. Beberapa prinsip dasar teori kognitif adalah pertama, peserta didik berperan aktif dalam memahami pengalaman belajar. Jadi peserta didik itu harus berperan aktif, harus sadar dirinya sedang belajar seperti itu. Maka ketika tidak ada peserta didik ini tidak merasa bahwa dirinya sedang belajar, ya, atau ada usaha untuk memahami pembelajaran, maka
Dia tidak sedang belajar seperti itu. Kedua, keterlibatan siswa secara langsung sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi, siswa itu harus ikut andil dalam pembelajaran seperti itu. Jangan menjadi belajar siswa itu jangan pasif seperti itu. Kemudian, struktur kognitif berkembang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Jadi harus terstruktur gitu materi pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah proses belajar terjadi secara bertahap. Mulai dari memperhatikan stimulus, memahami makna, menyimpan dan menggunakan informasi yang telah diperoleh. Itu teori kognitivisme. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini ya menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman gitu. Dengan pendekatan ini, peserta didik didorong untuk mengeksplorasi, berinteraksi, serta mengembangkan pemahaman secara mandiri. Nah, biasanya materi-materi dalam teori konstruktivisme ini nantinya dikembangkan eh, melalui pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, juga pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah teori humanisme. Ya, kalau teori humanisme ini ya fokus ya menjadi titik fokusnya adalah pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seperti itu. Pendekatan ini menekankan pentingnya aspek emosional dan motivasi dalam proses pembelajaran dengan materi ajar yang berbasis pengalaman personal dan refleksi diri. Ya, seperti itu. Menurut teori ini, belajar adalah bagian esensial dalam kehidupan manusia yang membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses pembelajaran harus bertujuan untuk memanusiakan manusia. Jadi, aspek penting dalam teori humanisme ini itu adalah manusianya itu sendiri, peserta didiknya itu sendiri. Nah, terlebih yang berhubungan dengan aspek emosional dan motivasi peserta didik. Sehingga proses pembelajaran nantinya akan bisa menjadi proses memanusiakan manusia dan memperlakukan sesama tanpa memandang apa rasnya, apa sukunya, ataupun apa agamanya. Nah, teori yang terakhir ini, teori humanisme ini ya, dikatakan lebih dekat terhadap filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi dibandingkan psikologi belajar konvensional. Nah, ada beberapa ciri utama teori humanistik yaitu yang pertama mengembangkan kepribadian dan perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Ya. Kedua, meningkatkan motivasi intrinsik untuk belajar, meningkatkan motivasi dalam diri siswa ya untuk eh, senang, semangat dan giat belajar, dan juga menumbuhkan kreativitas dalam diri peserta didik. Selanjutnya juga dari ciri utama teori humanistik ialah membantu mengubah pola pikir dan sikap secara positif. Jadi eh, bagaimana ya, belajar itu membuat seseorang pola pikir dan sikapnya itu berubah menjadi sesuatu yang lebih positif. Kemudian juga menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi individu. Jadi setiap individu atau peserta didik yang belajar ya, dengan menggunakan teori humanisme ini, eh, cirinya adalah ketika seseorang tersebut ya merasa bahwa apa yang ia rasakan ketika belajar itu memiliki makna terhadap dirinya. Seperti itu. Itu ya, jadi ada sekitar 4 teori pengembangan materi ajar, ada teori behaviorisme, ya, lebih menekankan kepada pengalaman, eh, apa namanya, kepada pengalaman ya, teori behaviorisme terhadap tingkah laku maksudnya ya, kepada latihan-latihan, drill, itu teori behaviorisme. Teori kognitivisme itu lebih kepada bagaimana siswa mencoba memahami apa yang
yang terdapat di dalam materi. Teori konstruktivisme itu terhadap pengalaman-pengalaman ya, yang mana pengalaman tersebut nanti diambil suatu pembelajaran. Kalau teori humanisme itu cenderung lebih universal, berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendekatan dalam pengembangan materi ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya saya silahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Pendengar. Oke. Untuk materi yang kedua, saya akan melanjutkan materi mengenai pendekatan dalam pengembangan materi ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pendekatan apa sih yang tepat digunakan sesuai dengan karakter peserta didik yang dimiliki supaya pembelajaran berlangsung dengan baik? Terdapat 5 pendekatan yang akan saya jelaskan secara sederhana satu persatu. Yang pertama ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik menekankan pada proses pembelajaran berbasis metode ilmiah yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendekatan ini digunakan dalam Kurtilas atau dalam kurikulum 13 untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis peserta didik. Adapun implementasi dari pendekatan saintifik itu sendiri, yang pertama menggunakan metode eksperimen atau observasi dalam materi ajar. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk menanya dan mencari informasi sendiri. Yang ketiga, menyusun bahan ajar yang mengajak peserta didik untuk bernalar dan memecahkan masalah. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). Pendekatan ini menitik beratkan pada hubungan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Dengan menggunakan CTL, membantu peserta didik memahami konsep secara lebih mendalam dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi dari pendekatan ini yang pertama menggunakan studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menerapkan pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif dan kreatif, mengembangkan bahan ajar yang mengajak siswa untuk menemukan solusi atas masalahnya. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan berdiferensiasi. Pendekatan berdiferensiasi menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik minat dan kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini digunakan untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam satu kelas. Implementasi dalam pendekatan berdiferensiasi yang pertama menyediakan berbagai jenis bahan ajar yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, menggunakan asesmen formatif untuk mengetahui kebutuhan individu peserta didik. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran fleksibel berdasarkan kecepatan belajar masing-masing siswa. Yang keempat, ada yang disebut dengan pendekatan teaching at the right level. Pendekatan teaching at the right level menyesuaikan pengajaran dengan tingkat pemahaman peserta didik. Pendekatan ini efektif untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan tingkat pemahamannya, bukan berdasarkan usia ataupun kelasnya. Adapun implementasi dari pendekatan teaching at the right level, yang pertama membagi siswa berdasarkan tingkat pemahaman, yang kedua mengembangkan bahan ajar yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan individu, dan yang ketiga menggunakan metode pengajaran berbasis umpan balik untuk memastikan pemahaman yang lebih baik. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan berbasis teknologi. Dalam era digital seperti sekarang ini, pendekatan berbasis teknologi sudah tidak dapat kita hindarkan lagi, karena pendekatan berbasis teknologi menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam bahan ajar memungkinkan peserta didik belajar lebih interaktif dan fleksibel.
Implementasi dalam pengembangan materi ajar dengan berbasis teknologi yang pertama adalah menggunakan menggunakan e-learning atau LMS, Learning Management System, untuk menyajikan materi secara daring. Yang kedua, memanfaatkan media interaktif seperti video edukasi dan simulasi digital. Yang ketiga, mengembangkan materi ajar berbasis gamifikasi atau meningkatkan motivasi belajar. Jadi secara singkat dan sederhana, pendekatan dalam pengembangan materi ajar sesuai dengan karakter peserta didik itu ada 5. Ada yang disebut dengan pendekatan saintifik, pembelajarannya berbasis metode ilmiah digunakan dalam kurtilas. Yang kedua, pendekatan kontekstual, Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pendekatan yang menitik beratkan pada hubungan antara materi dengan kehidupan nyata sehari-hari untuk memudahkan pemahaman. Kemudian pendekatan ketiga adalah pendekatan berdiferensiasi, menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pendekatan teaching at the right level, pendekatan yang menyesuaikan dengan pemahaman peserta didik, bukan berdasarkan usia untuk mempermudah pemahaman. Dan yang kelima, pendekatan berbasis teknologi, seperti yang sekarang digunakan. Kemudian materi yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah kontribusi teori belajar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kontribusi yang dapat dihasilkan dari teori belajar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Teori belajar memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan dasar bagi pendidik dalam merancang strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan memahami teori belajar, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, memotivasi siswa, serta memastikan transfer ilmu yang sesuai. Kemudian, apa saja kontribusi utama dari teori belajar terhadap efektivitas pembelajaran? Yang pertama, ada membantu pemulihan strategi pembelajaran yang tepat, seperti behaviorisme, menekankan pembentukan kebiasaan melalui stimulus dan respon. Kognitivisme fokus pada bagaimana peserta didik mengolah informasi. Konstruktivisme mendorong peserta didik untuk aktif dalam membangun pemahaman sendiri. Humanisme menekankan motivasi dan pengembangan diri peserta didik, menjadikan pembelajaran lebih personal dan menyenangkan. Kemudian kontribusi yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik. Jika teori yang digunakan tepat, tentu akan menciptakan motivasi yang lebih tinggi dan partisipasi yang dihasilkan oleh peserta didik lebih aktif. Seperti teori humanisme menyatakan bahwa belajar akan lebih efektif jika kebutuhan psikologi peserta didik seperti rasa aman dan penghargaan dirinya terpenuhi. Konstruktivisme mendorong siswa untuk belajar melalui eksplorasi dan pengalaman nyata yang membuat peserta didik lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian kontribusi yang berikutnya adalah kontribusi ketiga, mengembangkan materi ajar yang lebih relevan dan bermakna. Teori belajar membantu pendidik dalam menyusun materi ajar yang sesuai dengan tahapan pengembangan kognitif dan kebutuhan peserta didik. Seperti contohnya, kognitivisme menekankan pentingnya penyajian informasi secara bertahap dan sistematis. Konstruktivisme mendorong penggunaan pembelajaran berbasis masalah dan proyek agar siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Kontribusi yang keempat adalah memfasilitasi evaluasi dan asesmen yang lebih efektif. Seperti behaviorisme menggunakan evaluasi berbasis hasil, ujian tulis, tes pilihan ganda, untuk mengukur sejauh mana perubahan perilaku terjadi. Konstruktivisme menekankan pada asesmen formatif, seperti portofolio, proyek, ataupun observasi. Dan humanisme menilai perkembangan siswa tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi dari aspek sosial dan emosionalnya juga.
Teori belajar memberikan dasar yang kuat dalam mengembangkan strategi pengajaran, menyusun materi ajar, serta metode evaluasi yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan teori belajar dengan tepat, pendidik dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, serta hasil belajar peserta didik sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Untuk materi berikutnya berkaitan dengan implementasi teori dan pendekatan pembelajaran dalam pengembangan materi ajar di berbagai jenjang pendidikan akan dilanjutkan oleh Novali Farhanila. Dipersilahkan. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi teori dan pendekatan pembelajaran dalam pengembangan materi ajar di berbagai jenjang pendidikan. Nah, yang pertama yaitu teori behaviorisme, yakni di jenjang pendidikan SD, implementasinya ialah mengajarkan hafalan doa-doa harian dengan metode pengulangan. Kemudian memberikan hadiah seperti stiker atau bintang bagi siswa yang mampu menghafal surat-surat pendek. Kemudian ada juga pembiasaan praktek ibadah seperti wudhu dan sholat dengan demonstrasi dan latihan berulang. Nah, kemudian di jenjang SMP, yakni implementasinya yaitu penggunaan kuis cepat tentang rukun Islam dan rukun iman dengan sistem skor seperti itu. Terus kemudian pemberian tugas hafalan ayat-ayat tertentu dengan pengecekan rutin setiap minggunya gitu ya. Kemudian penggunaan metode drilling untuk latihan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian di jenjang SMA, yaitu implementasinya seperti diskusi dan latihan menjawab soal berbasis hukum Islam atau bisa disebut fikih gitu ya melalui skenario kasus. Nah, lalu pemberian reward bagi siswa yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Contohnya seperti menjadi imam sholat atau ceramah. Nah, lalu di jenjang pendidikan universitas, implementasinya ialah pembelajaran berbasis tugas terstruktur gitu, seperti membaca kitab dan menjawab soal-soal diskusi. Lalu ada juga ujian ya, ujian tertulis berbasis hafalan dan pemahaman dalil-dalil Islam. Itu implementasi dari jenjang SD, SMP, SMA, dan universitas di teori behaviorisme. Kemudian selanjutnya di teori kognitif, yakni di jenjang pendidikan SD, implementasinya yaitu menggunakan gambar dan diagram untuk menjelaskan konsep dasar Islam. Misalnya seperti infografik rukun Islam digambarkan gitu ya. Kemudian menceritakan kisah-kisah Nabi dengan bantuan media visual untuk membantu pemahamannya. Lalu menggunakan mind mapping untuk memahami hubungan antara konsep seperti iman, Islam, dan ihsan. Itu di jenjang SD. Kemudian di jenjang SMP implementasinya ialah guru membimbing siswa dalam memahami makna ayat Al-Quran melalui tafsiran yang sederhana saja gitu ya. Kemudian analisis perbandingan dalil dalam ilmu fikih dengan bantuan tabel atau diagram. Lalu di jenjang SMA. Di jenjang SMA implementasinya yang pertama pembelajaran berbasis pemecahan masalah gitu ya. Misalnya seperti bagaimana gitu Islam memandang isu sosial seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kemudian diskusi akademik tentang konsep-konsep teologis dalam Islam dengan pendekatan filsafat Islam. Itu di jenjang SMA. Lalu di jenjang universitas. Nah, implementasinya ialah penulisan esai analisis mengenai peran Islam dalam pengembangan peradaban. Kemudian penulisan esai analisis mengenai peran Islam dalam perkembangan peradaban. Nah, itu implementasi dalam teori kognitif. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Di jenjang SD, yaitu implementasinya mengajak siswa membuat mini drama
bertema kisah Nabi, contohnya seperti itu. Kemudian permainan edukatif seperti puzzle doa harian atau kuis interaktif lainnya gitu ya yang mengacu siswa itu berperan aktif gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian di jenjang SMP, yakni implementasinya yang pertama simulasi kasus kehidupan nyata dan bagaimana Islam itu memberikan solusi. Contohnya bagaimana bersikap jujur dalam ujian gitu ya dan lain sebagainya. Lalu proyek kelompok membuat video tentang adab dalam Islam. Itu di jenjang SMP. Kemudian di jenjang SMA yaitu ada implementasinya ialah studi kasus dan proyek gitu ya berbasis masalah, misalnya bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan lain sebagainya. Lalu ada juga implementasinya tentang penugasan membuat vlog atau podcast yang membahas topik keislaman. Itu di jenjang SMA. Lalu di jenjang universitas implementasinya ialah mahasiswa melakukan penelitian kecil gitu mengenai implementasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat modern atau juga implementasinya yaitu seminar dan presentasi yang menganalisis pemikiran ulama klasik dan modern. Ini termasuk ke dalam teori konstruktivisme. Lalu selanjutnya implementasi dalam teori humanisme yaitu di jenjang sekolah dasar atau SD. Implementasinya ialah guru itu memberikan teladan langsung dalam berakhlak baik kepada siswanya gitu ya. Kemudian kegiatan refleksi harian seperti menuliskan satu kebaikan yang telah dilakukan setiap hari. Lalu di jenjang SMP implementasinya yaitu bimbingan tentang pengembangan diri berdasarkan nilai Islam, seperti membangun kepercayaan diri dalam berbicara di depan. Lalu selanjutnya di jenjang SMP itu ada program mentoring dengan kakak kelas misalnya ya mengenai pengalaman spiritual. Lalu di jenjang SMA yaitu implementasinya membuat proyek sosial berbasis nilai Islam seperti penggalangan dana untuk yatim piatu gitu ya, lebih ke turun ke lapangan. Lalu refleksi jurnal tentang pengalaman spiritual selama Ramadan. Lalu di jenjang universitas, yakni program pengabdian masyarakat berbasis ajaran Islam, seperti pengajaran PAI di daerah terpencil dan sebagainya. Lalu ada juga implementasinya seperti kajian sufisme dan bagaimana tasawuf itu bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Nah, ini termasuk ke dalam teori implementasi teori humanisme. Nah, lalu dari beberapa pemaparan tadi dan pemateri sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa teori belajar itu sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Nah, teori behaviorisme itu lebih ke menekankan perubahan perilaku melalui stimulus dan respon. Kemudian kognitivisme itu berfokus pada pengolahan informasi dan struktur kognitif. Lalu konstruktivisme menekankan ke pembelajaran aktif melalui eksplorasi dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, humanisme itu lebih ke berorientasi pada pengembangan potensi individu dengan pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi diri. Kemudian pengembangan materi ajar itu harus disesuaikan gitu ya dengan karakteristik peserta didik agar pembelajaran itu lebih efektif. Dan teori belajar juga membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan implementasi dari teori pembelajaran dalam pengembangan materi ajar pendidikan agama Islam itu bervariasi ya sesuai dengan jenjang pendidikannya tersendiri gitu ya. Seperti behaviorisme yang diterapkan melalui hafalan, pengulangan, dan reward gitu ya. Lalu kognitivisme itu menekankan pemahaman konsep melalui gambar, tafsir sederhana, hingga analisis, dan konstruktivisme itu mendorong ke pembelajaran berbasis eksplorasi. Seperti yang tadi, yaitu mini drama, proyek, studi kasus, dan penelitian gitu ya untuk di universitas. Nah, di humanisme itu berfokus pada pengembangan karakter melalui refleksi, mentoring, proyek sosial gitu ya, hingga pengabdian ke masyarakat. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa disampaikan dalam materi kali ini.
Enggak, dilanjutkan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjelaskan materi terkait pengembang teori dan pendekatan materi bahan ajar. Nah, untuk lebih jelasnya atau mungkin nanti bakal ada pertanyaan, nanti kita bertemu di ruang perkuliahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait teori dan pendekatan pengembangan materi ajar. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hidayah syaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.